mantan pelatih timnas putri Indonesia pada tahun 1980 hingga 1990. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Angkat Manis dan Bapak Organisasi kita. Selanjutnya kami undang Bapak Waka Kusuma, mantan BEM Timnas Indonesia, pernah berjuang pada Timnas Indonesia pergelaran Piala Dunia 1985. Boleh berikan tepuk tangannya dulu. Selanjutnya kami undang Bapak Dudung Abdullah, mantan gelandang Timnas Indonesia yang juga pernah berjuang pada gelaran Piala Dunia 1985. Selanjutnya kami undang Bapak Noah Gede, mantan gelandang Timnas Indonesia yang juga berjuang ke gelaran Piala Dunia 1985. Selanjutnya kami undang Bapak Alex Purwalo, mantan bek kiri Timnas Indonesia yang juga merupakan Primavera. Boleh berikan tepuk tangan yang hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kemudian kepada Bapak Suratri, mantan pemain Timnas Indonesia PSSI Utama tahun 80-an dan Piala Dunia 1981. Selanjutnya kami undang Bapak Junaidi Abdillah, mantan pemain Timnas Indonesia yang pernah berjuang pada gelaran kejuaraan junior Asia 1967. Timnas Indonesia didominasi Olimpiade Rio tahun 1972. Selanjutnya kami undang kepada Bapak Denis Sulaiman, mantan striker Timnas Indonesia pada era 1975 hingga 1985. Terima kasih Bapak Denis Sulaiman. Selanjutnya kami undang Bapak Simpson Rumah Pasar. Selanjutnya yang terakhir kepada Ibu Papa Indonesia, kemudian juga merupakan runner-up ASEAN Cup 1983, juga merupakan istri dari almarhum Zulkarnain Lubis, dan juga merupakan legenda Timnas Indonesia, striker Timnas Wanita Indonesia yang
4 kali main dan juga telah mencetak 1 gol untuk Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya untuk mantan wasit sepak bola Indonesia, yang pertama kami undang Bapak Haji Abu Khalid selaku divisi utama 1995 hingga 2006. Berkarir sebagai wasit pada divisi utama tahun 1995 hingga 2006. Hingga 2007. Jadi tangan-tangan di depan. Terima kasih banyak pada Bapak Ketua Organisasi, Bapak Wakil Ketua Organisasi Pasangan Indonesia pada Piala Dunia 1977 dan 1981. Iya Pak. Ya. Ya, kemudian saya sampaikan, jangan sampai selebrasi 93 tahun ini yang tentu lebih tua daripada kemerdekaan kita hanya menjadi euforia ulang tahun saja. Tetapi saya sampaikan justru ini harus menjadi bagaimana perhatian kita para pencipta sejarah, pahlawan sejarah sepak bola yang tentu kita harus coba carikan jalan. Kalau kemarin wasit kita sudah berikan landasan, paling tidak hanya kepastian kesejahteraan untuk meniup 10-15 kali, tetapi juga ada bantuan daripada asuransi. Tentu para pencipta sejarah ini perlu dipikirkan, tapi saya belum tahu, nanti kita diskusi. Tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan para pahlawannya. Sejarah menjadi penting. Untuk yang lainnya saya rasa kalau kita lihat 10 tahun prestasi terakhir kita tidak pernah di bawah 150. Tadi saya coba bacakan data. Nah ini baru 2 bulan sudah ke 149. Artinya apa? Kalau kita kerja lebih giat lagi, potensi itu ada. Tinggal bagaimana kita kompak, kita bersatu. Ini bukan kerja individu, ya ini kerja sama-sama supaya kita memastikan tim nasional kita bisa juga dapat peringkat yang lebih baik. Masa ekonomi kita tumbuh terus? Tahun ini diprediksi ekonomi kita tumbuh 5%. Ya, banyak negara di Eropa di bawah kita ekonominya. Tapi jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini justru bertolak belakang dengan prestasi olahraga. Nah, ini yang kita coba jaga khususnya di bola. Ya, apalagi Pak Waketum ini katam ya kalau soal sepak bola dan industri olahraga. Jadi sudah seyogyanya kita berharap prestasi kita lebih baik. Tetapi ini kan perlu kerjasama tidak hanya tim nasional, liganya, pemainnya, pewasitnya, untuk kita bisa mempunyai target-target yang kita harapkan. Dan saya rasa dengan waktu yang singkat tapi sudah mulai kelihatan, justru harus lebih galak lagi, lebih giat lagi. Itu saja. Terima kasih. Pak, Sintayong bakal perpanjang nih. Nah, kemarin udah dijawab bahwa kemarin mesti dia apa lagi? Udah 4 kali nanya. Belum ada. Saya rasa kemarin saya sudah bicara bahwa kan kontrak Coach Sintayong itu sampai akhir tahun. Tetapi target utamanya tadi U20. Tapi kan U20 gagal. Nah, karena U20 gagal, tentu kita harus lihat lagi kontraknya seperti apa. Karena memang kita ada kejuaraan senior yaitu bulan Januari. Nah, ini yang harus kita bicarakan seperti apa persiapan dan targetnya. Nah, inilah yang saya mau duduk ya bersama Coach Sintayong. Apalagi kita sekarang sudah punya badan tim nasional ya yang mereview semua kegiatan ya untuk tim nasional kita baik perempuan, muda ataupun yang pria. Nah, ini kita coba lakukan
hal-hal ini berdasarkan sistem dan strategi. Seperti blueprint yang kita sampaikan ke FIFA yang masih direview, makanya kita masih mendapatkan sanksi administrasi di mana pendanaan FIFA Forward itu masih di freeze. Di situ ada bantuan 1.250.000 ya, dan sisanya ada bantuan buat membangun training camp, ini masih di freeze. Nah, artinya apa? Di dalam blueprint itu nanti yang kita janjikan ke FIFA yaitu bagaimana kita mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kalau di dalam blueprint itu misalnya kita target tahun 2045, kalau kita mau ranking 45 itu kan tidak mudah kalau tidak dimulai dari usia dini. Nah, usia dini seperti apa? Nah, ini yang komplikasinya harus bekerja sama dengan banyak pihak. Mas Zainuddin sudah membuat juga salah satu impres waktu itu untuk sepak bola. Bahkan tadi pagi masih WA lagi, isinya begini. Wah, saya bilang ikut waketum aja isinya, ya kan. Nah, ini yang kita coba sama-sama membangun tadi blueprint, tapi kita hanya jangan gambar, tapi eksekusi dari blueprint itu yang tidak mudah. Ya, ini yang mungkin 1 tahun ini akan terjadi kontroversi. Misalnya kita yang ini belum disiapin, kenapa yang ini? Ini bagian dari strategi. Jadi bukan karena kita nggak siap, karena kita harus benar-benar memilih program mana yang memang kita bisa lakukan untuk juga jangka panjang sepak bola Indonesia. Ya, kompleksitasnya sudah banyak. Nanti pada kesempatan yang tepat saya juga akan paparkan bagaimana blueprint ini. Update kalau sudah disetujui FIFA. Pak, update tentang Justin Hubner, Pak, kabarnya negosiasinya alot, terus juga pemain minta syarat sejumlah uang ya, Pak. Saya belum dengar, saya nggak tahu dari mana. Yang pasti ya kita harus terbuka ketika ada naturalisasi U20, tetapi kita tidak menjadi tuan rumah U20, bisa aja ada individu yang berubah pikir, itu hak mereka. Ya, tetapi ya tentu saya belum dengar detail itu, kita hanya menunggu saja ya prosesnya. Tidak main mata, tercolok dong. Kalau saya kan, saya rasa saya, Pak Zainuddin dan Exco punya komitmen sepak bola yang bersih dan tentu berprestasi. Jadi kalau ternyata Liga besok ada main mata, hukumannya sangat berat. Ya, wasitnya dihukum seumur hidup, pemainnya dihukum seumur hidup, ya klubnya degrasi aja sekalian. Ya, serius kita udah punya komitmen itu. Ya, jadi tidak ada istilah main-main sekarang karena kita ingin ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ada tim pengawasan khusus Pak? Kenapa? Ya, sekarang era modern, bisa direkam, bisa diulang, cari pengamat yang bagus. Ya, statistik juga di dunia sosial media kelihatan kok. Tadi saya aja baru bertemu dengan beberapa pakar daripada statistik ya di kantor saya. Itu kita sedang mereview ya pertandingan-pertandingan di Liga 3, 2, dan 1 musim ini. Ya, kita akan deteksi kalau ada permainan seperti itu. Ya, kita harap ke depannya harus tidak ada. Erik Palestina 2 kali lawan Palestina atau bagaimana? Yang pasti 1 Palestina. Tanggal 14 Juni. Berarti 2 kali lawan Palestina. 1. Erik lawan Indonesia. Ya lagi nunggu, sabar aja. Erik, lalu Pak, bagaimana dengan pengembangan anak muda ke depannya, terutama yang di daerah Pak, untuk sepak bola kita ke depannya? Di blueprint sudah jelas. Kita kalau mau masuk Piala Dunia 2038, kalau mau, bukan sebagai tuan rumah, ya persiapan dari U9, U10, 11, 12, kita sinergikan dengan sistem liga sekolah, di mana saya udah bicara dengan Pak Nadiem dan Pak Dito, kita harus misalnya duduk bagi ini. Dan tentu ada SSB-nya, liganya juga. Tinggal bagaimana kita benchmarking sama Jepang, kapan liga sekolahnya, kapan SSB-nya, jangan sampai anak-anak usia dini ini cedera atau dipaksakan misalnya dia meninggalkan sekolah, karena tetap sekolah prioritas. Pemain itu, atlet kalau cedera, ya dia harus punya asuransi, dan apa? Asuransi lainnya itu sekolah. Jangan sampai nanti selesai bermain bola lagi bagus-bagusnya cedera, akhirnya tidak mendapat kesempatan kembali ke masyarakat karena luntang-lantung. Nah, ini yang kita jaga.
Pak, Terakhir ya, iya. udah mau nonton nih. PSM Makassar juara Bapak ke sana atau tidak? Kenapa? PSM Makassar juara awarding ke sana atau Ya tidak? saya dengan sangat sedih karena besok saya ada tugas negara pergi dengan Bapak Presiden ke Hannover Messe ke Jerman. Saya dengan Menteri Investasi, dengan juga Menteri Industri dan Menko Ekonomi, saya harus mendampingkan Bapak Presiden. Jadi kegiatan-kegiatan untuk tanggal 15, 16, 17 saya serahkan kepada Wakil Ketua Umum dan beliau sudah menyanggupi untuk datang ke Makassar ya, ke Parepare untuk memberikan Piala Juara Indonesia. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Pak.